Si kecil sudah masuk usia 6 bulan, Bun. Wah, artinya Bunda udah mulai bisa ya memperkenalkan MPASI buat si kecil. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu Bunda perhatikan. Mulai dari kesiapan makan si kecil, jenis makanan yang diberikan, hingga cara pemberian MPASI yang tepat. Semuanya akan saya jelasin lebih lanjut di video ini. Itu artinya dia udah boleh nih mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Tapi, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, pemberian MPASI pertama pada bayi harus dilakukan secara benar. Soalnya, kalau MPASI diberikan dengan jumlah, komposisi, dan waktu yang kurang sesuai, nanti nutrisi bayi jadi tidak tercukupi dan tumbuh kembangnya pun bisa ikut terganggu. Saat memberikan MPASI pertama pada bayi, ada 4 poin penting nih. Poin yang pertama adalah kesiapan bayi. MPASI pertama bayi bisa diberikan ketika bayi berusia 6 bulan ke atas karena pemberian ASI saja sudah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Pada usia tersebut, sistem pencernaan juga sudah cukup berkembang untuk mencerna makanan. Nah, ada juga nih pemberian MPASI dini yang diberikan pada bayi yang berusia sekitar 4-5 bulan. Untuk pemberian MPASI dini, tentunya ada alasan medis khusus yang mendasari. Utamanya adalah kenaikan berat badan bayi yang tidak adekuat meski sudah mendapatkan ASI secara optimal. Tapi, sebelum memberikan MPASI dini, konsultasikan dulu ya dengan dokter anak. Selain usia, kesiapan si kecil untuk menerima MPASI bisa dilihat dari beberapa tanda nih Bun. Seperti si kecil dapat duduk dengan leher tegak dan bisa mengangkat kepalanya sendiri. Terus, dia juga udah mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap makanan. Misalnya, dia coba meraih makanan bunda atau ayah yang ada di hadapannya. Serta si kecil jadi kelihatan lebih lapar dengan tanda-tanda seperti gelisah dan gak tenang walaupun bunda sudah menyusuinya secara rutin. Kalau si kecil kesayangan bunda udah nunjukin tanda-tanda ini belum? Semoga sudah ya. Sekarang poin yang kedua, yaitu makanan yang diberikan. MPASI yang diberikan harus adekuat, artinya bisa memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak ya Bun. Contohnya dalam satu porsi makan ada nasi sebagai sumber karbohidrat, daging sebagai sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber mikronutrien, serta minyak atau margarin sebagai sumber lemak. Untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya, Bunda bisa kasih MPASI yang sudah terfortifikasi seperti bubur kemasan khusus bayi. Atau kalau si kecil nggak mau makan sama sekali, Bunda boleh memberikannya MPASI yang sudah terfortifikasi. Tapi sebaiknya jangan berhenti berusaha ya Bun untuk memperkenalkan makanan pada si kecil, supaya si kecil juga bisa mengenali tekstur-tekstur makanan. Kalau kali ini dia nggak mau makan, Bunda bisa terus coba di keesokan harinya secara perlahan. Bunda juga dianjurkan untuk mengajari si kecil minum langsung dari cangkir atau gelas saat mulai memberikan MPASI, supaya dia terlatih untuk bisa minum sendiri sekaligus baik untuk pertumbuhan giginya. Poin yang ketiga adalah frekuensi dan jumlah MPASI. Energi yang dibutuhkan dari MPASI pada usia 6-8 bulan adalah 200 kilokalori per hari. Sehingga frekuensi MPASI pertama yang dianjurkan untuk si kecil adalah 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali makan selingan dengan MPASI proporsinya adalah 3 sendok makan hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml. Bunda bisa mulai memperbanyak porsi MPASI secara bertahap sesuai usia dan nafsu makan si kecil. Bunda bisa memberikan si kecil makanan selingan berupa bubur buah atau sayur atau bubur kemasan khusus bayi sebanyak 2 kali sehari setelah 2 jam memberikan ASI. Dan perlu diingat nih Bun, jadwal makan bayi 6 bulan mungkin berbeda pada setiap bayi. Bunda bisa mencoba-coba untuk menemukan waktu yang paling cocok untuk si kecil. Dan poin yang terakhir adalah tidak memaksa bayi untuk makan nih Bun. Pemberian MPASI harus dilakukan dengan cara responsif. Artinya, Bunda disarankan untuk memberikan MPASI ketika si kecil mulai lapar dan berhenti memberikan MPASI saat ia sudah mulai kenyang atau menolak makan. Agar lebih mudah, Bunda disarankan untuk memberikan si kecil MPASI secara teratur sesuai jadwal makannya. Nah, itu tadi adalah 4 poin penting yang perlu diperhatikan saat memperkenalkan MPASI pada si kecil.
Pengenalan makanan pada si kecil memang biasanya membutuhkan waktu yang gak singkat nih bun. Oleh karena itu, bunda harus bersabar dan jangan memaksa si kecil untuk menghabiskan makanan. Kalau kali ini si kecil gak tertarik, bunda bisa coba lagi lain waktu. Lalu, menyuapi bayi pun harus secara perlahan dan gak terburu-buru supaya dia tidak tersedak. Kalau si kecil menunjukkan minat untuk makan sendiri, bunda boleh berikan dia kesempatan sesekali untuk makan dengan tangannya langsung. Berikan pula berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat agar si kecil bisa mengenal lebih banyak rasa dan melatihnya supaya gak jadi pemilih makanan saat dia besar nanti. Pastikan juga makanan yang diberikan selalu bersih, segar, dan gak terlalu panas ya bunda. Satu lagi nih, yang perlu bunda pahami, MPASI ini bersifat pendamping untuk melengkapi kebutuhan nutrisi si kecil selain dari asupan ASI. Nah, jika memungkinkan, tetap lanjutkan pemberian ASI hingga usianya 2 tahun ya.